buka pintunya gini, saya suruh ganjel pintu, kan ada sensornya kan. Lift itu kalau kena kan ada nutup. Dia cuma bilang, "Dan Mbak silakan kalau mau masuk silakan." Enggak apa-apa. Aku sempat mikir tuh, loh enggak ada orang kok dia bilang kan aku menang wae. Cuma saya sendian samping kan, dia juga, "Monggo Mbak silakan masuk aja Mbak." Saya cuma berpikir lah iki guyon kok keterlaluan aku bilang gitu. Wah, jangan. Aku pas gue ya wedi-wedi gue tak wedi penasaran. Terus mas ditutup mas, tak singgir ke kakiku nutup. Otomatis naik ke lantai 11. Setelah itu juga ada yang kayak mencet. Naik ke lantai 11, kemudian buka lagi, saya suruh gini. Dah mas, ganjel mas. Tak ganjel. Dah mbak, udah turun. Dah, ya udah makasih ya mbak ya. Ya ngomong-ngomong deh, padahal nggak ada siapa-siapa. Oke, kembali lagi di Story setelah kemarin kita mendengarkan cerita dari Mas Awan. Kinton. Awan. Ada cerita tentang apa kemarin rumah yang dengan cerita kejawennya. Lalu ada cerita Di kantor. Di kantornya ada hal yang harusnya tidak boleh dilakukan dan tapi dilanggar, akhirnya mendapatkan kejutan saat itu juga ya. Saat ya, bayar kontan ya, bayar kontan lunas. Cash. Sekarang mau dilanjut lagi dengan cerita-cerita seru lainnya, mari kita dengarkan Langsung. kemarin yang edisi kemarin aku sempat hilang ya kan, karena bulat, sorry ya. biasa panggilan Ilim. K, panggilan K. Semoga episode ini sampai selesai ya, masalahnya. Oke mas, lanjut. Oke. Tadi kan kemarin kan sempat cerita tentang di kerjaan. Iya, kerjaan yang taksi ya, Semarang City Sentris itu ya. Apa namanya, membuka pintu yang harusnya nggak boleh dibuka kan. Iya. Terus Dilanggar. Karena suatu kebutuhan, makanya saya langgar. HIV, kebutuhannya Kebutuhan HIV. darurat. Saat ingin. Oke, ada cerita lain lagi mas di kantor itu? Ada masih beberapa ada. Kembali lagi ke tempat kerja saya yang sentris ya. Untuk saat ini masih sentris, ada beberapa. Nah, yang sekarang mungkin nanti kalian semua bisa jawab. Dia udah tahu mungkin. Ini masalah itu HP. Oh iya. Saya kerjakan ibaratnya ini ada meja kerja ukuran segini, tapi ini ada lacinya ya. Ada selorokan laci kan. HP saya waktu itu dua, tapi yang lipatan dua, tak masukkan ke dalam laci, tak tutup. Dan yang di atas tuh ada 3 telepon yang kita terima kan. Itu juga bisa keluar, juga bisa otomatis masuk kan. Nah itu HP saya bunyi. Di situ banyak seperti kayak gini pada nonton TV kan rame-rame. Malam itu ya? Malam. Kalau tidak salah sekitar pukul 9:30 lebih lah. Ada bagian keuangan, satpam juga. Walaupun di satpam juga ada TV, tapi dia ikut nimbrun ke tempat kita kan. Bagian keuangan, satpam, gudang, teknisi juga ada. Di tempat kita ruangan sendiri itu operator ada 3. Udah dibilang banyak lah waktu itu. Nah itu pas kita sambil nonton TV, cerita-cerita, itu HP saya bunyi. Salah satu HP saya bunyi. Saya angkat, itu kalau nggak salah setelah gerimis juga. Saya angkat, kebetulan kan posisi di tempat situ rame. Saya kan tidak enak waktu itu, boleh dibilang lagi pacaran kalau nggak salah sama istri saya itu. Kemudian saya angkat, telepon keluar lewat pintu yang ada kelanjutan sama yang kemarin kan. Pintu yang katanya nggak boleh dibuka. Saya lewat situ, kemudian menggok ke kiri. Boleh dibilang tempatnya emang agak singup, tapi saya tidak takut waktu itu, cuek. Saya angkat teleponnya, kebetulan itu suaranya cuman agak jauh, di belakangnya ibaratnya kita ada yang ngangkat telepon, cuma di belakangnya ada yang cerita, ngobrol, perempuan, kayak ibaratnya kita di kos gitu kan. Saya kan lagi kerja, pikir saya kok ini ganggu, saya marah kan, tak matiin, tak masukin lagi. Tapi pas ngangkat itu nggak ada suaranya? Nggak ada, cuman di belakangnya ada suara cewek-cewek ngobrol gitu kan, cewek-cewek kayak ngerumpi gitu. Kemudian telepon yang kedua bunyi lagi, sama, tak angkat, saya keluar. Kemudian sama seperti kayak gitu, kemudian saya kembali lagi, tak masukkan ke laci, tak tutup. Itu baru 2 kali bunyi, teman saya ada yang respon, yang telepon siapa? Wah, ngerti, biar ora jelas kan. Kemudian saya sambil kerja, ada telepon lagi, yang ketiga, sama, tak angkat, saya keluar lagi. Sampai yang keempat,
Sampai yang keempat saya keluar, saya masuk, tak taruh, teman saya semakin marah. Ya coba atau dicek toh siapa tahu mau telepon diangkat atau enggak ada kejelasan apa itu. Nah, mungkin dari kalian semua tahu yang telepon siapa? Ini ada sangkut pautnya dalam ruangan kantor itu. Kan pacarnya masalah. Enggak, maksudnya teleponnya yang telepon dari siapa? Ya maksudnya itu langsung tak jawab tuh teleponnya. Telepon saya 2. Itu Telepon dari telepon itu berjejer. Yang telepon Saling yang menelpon ya. yang telepon yang sampingnya yang telepon sampingnya telepon ke HP saya yang tak angkat itu pun nomornya pulsanya Enggak ada. Berkurang. Tadi memang nelpon. Ada panggilan keluar 4 kali, ada laporannya panggilan 4 kali, cuman yang telepon kan nggak ada. Nah, Terus dalam laci kok. Pertanyaannya itu kan HP di laci ya. Cuman yang keempat, bentar saya potong, yang keempatnya itu baru ketahuan, itu ada suara nangis. Suara istri saya memang nggak ada, pacar saya nggak ada waktu itu. Itu suara nangis, kebetulan ada suara ketawa. Dari situ aku udah tak matiin, curiga, tak masukin. Nah, terus teman-teman saya marah, sampai tanya, coba tak dicek. Tak buka, tak lihat, ternyata telepon saya yang satunya, yang sebelah yang ngebel. Itu pun juga pulsanya berkurang, ada panggilan 4 kali juga keluar. Nah makanya, itu kan tadi berarti saling telepon kan namanya itu. Menelpon kan? Menelpon satunya. Padahal di laci. Padahal posisinya berdampingan dalam laci. Nah itu yang telepon sopo. Sampai teman saya waktu itu juga tak kasih buktinya langsung, bubar. Kembali ke tempatnya masing-masing. Karena takut katanya. Tapi harusnya takut kan tidak mungkin bubar kan? Masih di situ ternyata pada bubar. Pada pulang ke tempatnya masing-masing. Kayak itu emang boleh bilang antara takut tapi ya terkejut, tapi ya iya ya. Tapi pas telepon pertama itu berarti maksudnya yang kan ada telepon itu kelihatannya nomor. Aku kebetulan sampai 4 kali aku udah ngeliatin. Langsung angkat ya. Kan waktunya cuman HP-nya gini kan. Ini langsung angkat. Gini. Sampai 4 kali. Ya cuman yang keempat tadi ada suara bunyi. Itu kan karena temannya nanti kan mendesak. Sopo to sing telepon ki sopo lho. Mungkin saya ngangkat. Kalau udah ada desakan itu mungkin ya tetap taruh. Mungkin saya nggak akan cari tahu sampai mungkin siang atau pagi. Berhubung mereka malam. Nah itu kan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Mereka itu kan juga sebenarnya ngikutin teknologi yang ada. Telepon aja dia bisa, SMS pun bisa. Kita pernah cerita juga. Terus mungkin pesen Gojek, Grab sering ada mungkin. Mungkin ya, tapi pasti ada. Belum nemu. Kalau nyari ada driver Grab Gojek mau main ke sini silakan. Nanti dapat apa? Dapat apa? Souvenir apa? Cantik. 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 Atau misalnya sobat Historius punya cerita, ya kan, punya pengalaman seru, serem, horor. Silakan bisa kirim ke sini. Ini. Terus mana? Ya oke. Lanjut Mas Awan. Itu di sentris ya? Masih banyak atau? Di sentris masih ada beberapa sih. Tapi sempat gini, maksudnya waktu jadi setelah bubar, kan pada bubar tadi. Jadi terus kayak sampai itu merasa enggak? Kebetulan aku udah takut waktu itu. Iya, maksudnya bener nggak takut, cuma sempat berpikiran maksudnya aneh. Sing telepon ki apa maksudnya mungkin dari temen atau ada yang sudah melihat penampakan sosok di situ. Itu ada. Lah kebetulan yang saya pas posisi ngangkat telepon keluar pintu, ibaratnya pintunya ini terus belok kiri kan. Itu teman saya satu ruangan dikasih penampakan, tak sebut Mbak Kunti, langsung selang beberapa menit jam dia izin pulang, badannya langsung meriang. Itu kebetulan saya pas nggak lihat, ibaratnya masih nggak lihat, saya pas mungkin tidur ya, saya tidur dia jaga. Itu kebetulan kan ada kaca, kayak ibaratnya kita duduk seperti ini, yang hadapnya ke sana, ini kaca kan, nah, dia jalan, kaca blok, jalan pas pertigaan dia hilang, kan pojokan ada tembok kan itu. Nah, itu dia nggak menggok ke sini, langsung hilang.
Itu mungkin aku nyangkut pautnya suara ketawa itu ya dari dia. Dari dia yang aku keluar bengkok kiri, dia dari sini ke sana jalan. Dan mungkin bukan cuma satu doang ya, karena kan suaranya kan ramai itu kan. Ada pemukiman atau Iya. gimana? Apalagi kan hujan gitu ya. Habis gerimis. Gerimis ya, mereka ngiup toh. Ini bareng-bareng. Tak kena angin. Mungkin dia ke warung beli tol angin. Tapi percaya atau enggak, mereka itu kalau kena angin diawur. Jadi kayak misalnya di atas pohon gitu kan, anginnya kenceng, yo takut juga kan. Mereka kayak udara mungkin ya. Iya, ringan banget. Tapi Mas Awan belum pernah lihat langsung. Ada. Sudah pernah juga. Itu udah, nah di situ alhamdulillah enggak. Di situ itu tadi kepala. Cuman kepala. Kepala. Jepang Yang ya. pesan taksi itu ya. Yang pesen taksi yang cerita kemarin, tapi nek ada sangkut pautnya juga di taksi. Saya lihat pocongan sampai sekarang pun masih ingat wajahnya, laki. Oh ya. Lagi. Bisa dideskripsikan Mas ini Apanya? wajahnya. Situasinya gimana? Nek situasinya itu boleh dibilang malam puasa pertama, tahunnya saya lupa. Itu nek saya, setahu saya nek pengalaman kerja di tempat taksi saya waktu itu, nek malam puasa pertama yang jualan untuk buka sarapan puasa, sahur ya, itu boleh dibilang jarang warungnya. Nah, kebetulan saya punya saudara di Kelipang kan, walaupun dari tempat saya ke Kelipang itu agak jauh. Lumayan ya. Nah, lah nek mungkin dari kalian mungkin tahu namanya jembatan pintu air yang Ya. dari Pucang Gading ke arah Kelipang. Namanya apa tuh? Mungkin ada yang tahu. Sekar Yo nek Yang tahu kita orang Ipang sebenarnya. Tanyain aja. Sekar Genta. tapi tahu. Bahkan merah. Jembatan itu. Itu dekat sama makam. Dekat sama makam juga. Samping. Nah, nek saya lewat situ kan motong jalan. Samping. Potong jalan daripada kita lewat dari Majapahit kemudian ke Pedurungan, kemudian ke Kelipang, Perumahan kan jauh. Nah, lewat situ dekat. Pikir saya namanya kampung. Nah, sahur kan paling nggak rame kan, anak-anak muda pada kedok-kedok. Harapannya gitu. Nah, setahu saya gitu kan pikirnya. Tapi pada kenyataannya pas saya jalan sempet kan agak jauh lumayan ya. Maksudnya jalan beberapa menit tuh aku udah dikasih tanda sebetulnya. Cuman saya masih Tanda apa? lampu motor. Nanti. Kebetulan motor cowok kan bener itu kan. Nah, itu mati. Nggak biasanya mati. Tak gedok-gedok sambil jalan nyala lagi. Hampir 3 kali. Sampai melewati tempat yang Singup itu depan SD apa sebelum jembatan itu kan. Itu di situ sempat berhenti. Walaupun saya takut, berhenti tak betulin sendiri, nyala lagi, terus jalan lagi. Setelah melewati jembatan, baru saya lihat itu pocong. Itu boleh dibilang tingginya hampir 2 meter. Tapi nek saya lihat kain kafannya nggak nyentuh ke tanah. Mayang. Melayang. Suruh setan. Kupu guys. Ada tamu itu. Ada tamu. Itu nek posisinya laki, cowok, senyum, ya persis kayak di gambar-gambar, kayak di film-film itu. Sininya hitam, bibirnya juga hitam. Posisinya seperti ini. Cuman saya lewat, saya disenyumin kayak lewat gini, Mbak. Senyum tapi sama Biasanya ikut ya. badannya ngikut saya lewat. Jadi ngeliatin gini. Cuma posisi waktu itu saya juga langsung berpikir ini saya mau menggok ke kanan atau ke kiri. Itu pasti kan persimpangan. Jadi setelah jembatan itu simpangan gini. Itu kalau ke kanan itu boleh dibilang jalannya agak geronjal, tidak bagus, tapi ada pohon peringnya, rindang, banyak pohon peringnya. Tapi nak yang menggok ke kiri itu jalannya bagus, tapi melewati makam. Saya pernah cerita seperti ini sama istri saya. Nah, istri saya bilang lewatnya mending lewat yang jalan geronjal dibanding lewat makam. Tapi nek saya kan percaya nek pohon pring juga kan ada. Nah, saya ambil putusannya waktu itu lewatnya yang jalan yang halus. Lewat makam. Itu setelah lihat pocong. Tetap milih lewat makam. Nah itu. Saya waktu itu pun saya masih sempat berpikir. Ya itu dia harus ngambil keputusan yang cepat ya. Kan posisinya sudah. Nek saya malah ngambil kalau ke tempat yang geronjal takutnya mesti Jadi sesuatu. enggak, takutnya peringnya mesti gini. Peyung. Pasti ada sangkut pautnya. Saya sampai ini agak merinding. Makanya saya lewatnya langsung ngambil ke tempat yang jalan yang halus, pikir saya nah, ada apa-apa mungkin tak terjang. Ya alhamdulillah kebetulan enggak ada. Akhirnya sampai ke tempat kakak saya yang meninggal itu, yang pakai ventilator itu. Kakak saya masih ada. Sampai sana niatnya mau sahur, makan sahur tapi enggak jadi. Akhirnya cuma minum air putih dong.
Tapi masih puasa besoknya karena shock itu. Sampai sekarang masih ingat wajahnya. Lah, Bayang-bayang nek kebayang ya nek masa ingat-ingat ini anu, kebayang. Tapi kalau enggak biasa. Kalau Tapi- diomongke masih dia Masih ingat. ibaratnya Karena kan celelehan. dia kan nanti dia ngikuti jalannya dia ngikuti gitu. Tapi sangkut pautnya masalah itu lagi, itu ada penduduk sana banyak yang bilang katanya iya. Pokoknya di atas jam 3 itu banyak kan mbak apa namanya? Yang sering diliatin ya. Emang itu usil. Yang banyak katanya pedagang. Maksudnya apa namanya kayak orang belanja-belanjaan itu loh kan dia kulaan kan. Nah, buku ya. itu banyak yang dikasih lihat tuh pocongnya itu. Aku sampai penasaran hari itu juga kan saya malam tuh pulangnya kan pagi jam 8. Saya lewat situ ternyata itu cuman bentuk kayak gapura cuman satu tok. Harusnya kan gapura kiri kanan kan. Itu cuman satu. Cuman buat persimpangan kanan kiri. Kayak tugu. Cuman hitam ada lumut-lumutnya dikit. Cuman tingginya kalau dibayangkan sama dia tinggi dia. Tinggi dia. 2 meter. Hampir sama. Cuman bawahnya dia enggak nyentuh ke tanah. Itu persis gemuk, tinggi, besar, putih sih. Bang Benny mau tanya, itu kalau misalnya dia lihat kayak gitu tuh, kan sempat ngikutin gitu kan, badannya gitu. Itu bisa ngejar nggak sih, maksudnya di belakangnya misalnya ngikut, dia kenceng gitu, goceng misalnya, atau dia Bisa ya, bisa tidak. Nah itu faktor apa yang kira-kira bisa bikin akhirnya dia dikejar atau apa? Ya kalau dari ceritanya dari orang-orang sekitar tadi kan memang dia kan usil. Iseng, Iseng. jahil lah. Mungkin Cuman Cuma tunjukin gini. aja mungkin dia. Jadi kalau flashbacknya itu kalau nggak salah, ya semoga salah. Semoga salah. Tapi dimarahin Bu Guru nggak salah. Biasanya kalau yang seperti itu dia meninggalnya di situ, di sekitar situ. Oh, berarti apa ya, kayak caper gitu ya? Ya, jadi dia memang pengen Menunjukkan kalau dia ada di situ. intensitasnya dia di situ. Jadi bisa ngikutin bisa ya. Ya enggak ya. Jadi tapi sebenarnya kalau kan ada pepatah Jawa kan gini. Malu halus. Jadi kita bisa melihat malu halus. Itu apesnya dia sebenarnya. Dia yang rugi ya. Dia yang apes. Bilangnya seperti itu. Dia apes terus. Iya, dia apes. Kalau orang Jawa, pepatah Jawa sama orangnya begitu. Ya, sebetulnya itu mungkin menghibur diri kita sendiri-sendiri sih. Apesnya dia, udah padahal emang kita yang apes sih kan. Akhirnya apa? Apes ya aku. Jadi gini, kadang gini, kita itu punya hari naas. Makanya kita kan kadang tidak pernah luweh kan gitu. Jadi kita pas dia berarti itu nasi kita gitu. Kalau saya seperti itu. Apa sih Dewi? Ya, itu kan apa? Mungkin banyak orang yang selama ini kalau nonton di film pocong itu punya kayak gitu. Ternyata benar. Sama ya. Sama. Berarti orang Dan ini pun malah lebih nyengit. Itu tadi senyum, kelihatan giginya. Mungkin dia disponsori oleh Pepsodent. sponsor masuk. Jangan lupa ya. Transfer. Kelihatan giginya, senyumnya. Berarti gini ya, kira-kira orang yang bikin film kan dia harus mengilustrasikan bentuk atau sosok Yang pernah dia lihat kan. bisa jadi benar-benar yang pernah lihat. Iya benar. Ya kadang kan film itu kan dari cerita Pengalaman mereka. Pengalaman nyata memang yang pernah dialami kan gitu. Jadi dia kan kalau memang seperti Mas Awan tadi kan bisa menunjukkan bentuknya kan, seperti ekspresinya seperti apa seperti apa. Jadi kalau memang dibuat film ya dia bisa menceritakan. Jadi, kalau di make up nih wajah ini gini. Tapi ini boleh dibilang agak ganteng sih. Tolong itu dijelaskan Mas. Maksudnya agak ganteng, iya. Nggak rusak wajahnya. Enggak rusak. Malah kemah merinding, tak ingat-ingat terus mau saya. Itu waktu ke Kelipang. Arah ke Kelipang. Dan suku-suku ya.
boleh dibilang jam 3 Kono subuh tau, kono tau. sebelum waktu sahur lah, Kono. pas sahur lah. Mood. Terus pengalaman yang lain Mas? Pengalaman lain di taksi itu saya sama teman-teman saya juga ada, contohnya kayak posisi Pernah nggak misalnya gini, cerita dari teman yang ketika bawa taksi itu ke penumpang terus udah hilang atau apa gitu? itu dulu ada sih. Pasti ada. Di Lemah Abang apa itu sering kejadian seperti itu ya. Apa kotanya dia? Daerah teritori. Gimana tuh Mas? Ya itu memang ya seperti itu ceritanya, hampir seperti orang-orang yang pernah kalian dengar lah, hampir sama lah. Banyak sih perempuan naik gitu kan sampai tujuan tidak ada juga pernah. Kasihan dia. Kemudian Tapi ngobrol nggak? Maksudnya udah selama perjalanan itu? ada yang ngobrol, ada yang enggak. enggak. Kan tergantung merekanya. Terus ada juga yang setelah nganter dia pengen istirahat di sekitar situ. Setelah bangun dia tahu posisi dia turun ke arah sana, setelah dia bangun siangnya ternyata ke arah sana, ke arah makam. Itu mereka juga pernah cerita sendiri juga ada. Film-film. Jadi pernah Kayak di film-film ya. Atau mungkin pernah nganter ke tempat mana gitu kan? Kelihatannya rumah gede atau apa? setelah harinya lewat. Ya, hampir sama seperti itu. Hampir sama. Tapi tempatnya tapi mereka kejadian emang bener emang adanya kayak gitu. Yang ada yang begitu. emang berarti berdasarkan pengalaman nyata ya. Kalau sekarang ya Gojek yang sering mengalami seperti itu Gojek. Pastilah, kadang-kadang mereka jahil mesti. Mungkin ya taksi sekarang masih ada yang mengalami seperti itu. Pengalaman kesurupan ada, adik saya, adik dari istri. Itu boleh dibilang Adiknya istri. adiknya istri, Ipar. adik ipar. Ipar. Itu boleh dibilang aku malah seneng sama yang nyurupin. Itu dua kali kesurupan. Pertama waktu di kos kemudian dipanggilin orang pinter. Nah, kebetulan orang pinter itu masih ada kerabat sama istri. Itu dibacakan surat surat kursi. Dia malah ngikutin, malah lebih cepat dibanding yang baca. Lancar. Lebih lancar. Sampai om saya pun bilang, ini kalau udah sadar suruh ngulangin aku yakin nggak bisa. Coba kemudian bacakan surat yang katanya sih lebih tua baru sembuh. Itu waktu di kos. Kemudian pernah kejadian waktu di rumah saya. Itu kejadian di rumah saya yang ada cuma saya, istri sama adik ipar saya. Itu posisinya Yang kesurupan tadi. Yang kesurupan. Itu dua kali berarti ya. 2 kali. Itu namanya Ling-Ling. Ling-Ling dia itu kalau tidak salah boleh dibilang ya kayak tadi perempuan yang jalan tadi kan. Mbak Kunti gitulah. Itu orang Chinese katanya dulunya dibunuh atau gimana, kemudian dimasukkan ke sumurnya yang ada di Lawang Sewu. Itu ceritanya dari orang yang tahu seperti itu. Lah kebetulan dia suka sama adik saya, suka dalam arti mungkin Cocok. Auranya terus yang cocok. Lah setelah dia masuk itu ke tubuh adik saya, pas di rumah saya lihat tuh wajahnya tuh lain. Berubah ya? Adik saya emang orangnya putih, boleh dibilang di antara yang lain putih, hampir kayak Cina. Tapi setelah dirasukin wajahnya tuh lain, Mbak. Lebih cantik. Lebih cantik, senyumnya, Lebih alisnya putih, tuh. Lebih cantik. Kok Sadar Dia- Jadi menyampaikan sempat naksir dia. saya lihat Sempat tuh naksir. kok apik gitu. Apik men. Aneh. Ipar ke maut nih. masuk gitu lagi. Tapi saya sadar, nah itu posisinya Bukan adik. bukan adik, tapi itu tadi dilihat kok aneh itu loh. Maksudnya aneh ki satu orang tapi tidak bisa dua. Iya, iya. Saya kelihatan. Itu istri saya ikut nyoba nyembuhin kan, pegang sininya, tapi istri saya kena sebagian badannya kena agak berat. Iya. Sebelum omnya datang, setelah datang baru diobatin dua-duanya. Lah pas kesurupan itu perilakunya berubah nggak? Enggak, cuman banyak diemnya, enggak banyak ngobrol, Nah yang bikin cuma senyum-senyum, bikin naksir itu senyum-senyum. apa? Maksudnya kan mungkin dia gesturnya atau wajahnya. Wajahnya itu, Kan wajahnya lebih cantik dari istrinya. mungkin ya. Parah dalam maut. Pulang nanti. Nanti kalau istrinya nonton ini gimana? Enggak apa-apa, dia tahu, istrinya tahu. Nggak tahu. Ah. Nah, kan Nggak tahu. sempat mau nyembuhin adiknya juga tadi. Oh, dia nggak menggoda tapi ya. Enggak, cuma duduk Dia diem, sering banyak diam. senyum, cuma senyumannya lain itu loh. Enggak kayak aslinya. Enggak kayak adik saya. Emang tapi saya tahu.
Tahu. Nah, Bang Wengi, itu kan orang nggak kesurupan, bisa nggak jadi wajahnya berubah kayak yang di Bisa. awan? Memang Itu kan faktornya kenapa? gini. Jadi auranya tadi, jadi yang memang dia kan lebih besar, auranya lebih besar yang nyerupi. Kayak dulu kita kejadian di Bandir, itu kan, itu waktu kita yang coba, nah itu kan satu suara mesti beda, ada perubahan. Kedua, dari pasti salah satu dari bentuk wajah itu ada yang beda. Hampir Kan maksudnya kan matanya, alisnya, senyumannya tuh pandangan kita itu memang beda. Ngelamun. Jadi Ngantuk dia. kalau auranya itu memang lebih besar yang merasuki, ya itu bisa karena gini, kesurupan yang menyerupi itu kadang juga lebih pandai. Kamuflase ya? Ya, kadang seperti itu. Kita kayak dipanggilkan orang pintar, mungkin gini. Dari itu memang sembuh. Kelihatannya memang sembuh. Besok berubah lagi. Karena gini, orang kerasukan, sepengetahuan saya gini. Jadi orang kerasukan itu karena satu cocok dengan auranya. Kedua, beton. Bisa nggak kira-kira gini, contoh misalnya si A ya kan, dia kerasukan, nah kemudian dia menggoda si C ini, si cowok, ya. Terus akhirnya mereka kalah, misal. Padahal sebenarnya si A ini itu kan bukan pribadinya sendiri, tapi ada sosok lain yang nempel atau masuk. Bisa. Dan si C ini kan menikah dengan sejatinya. Iya, yang merasuki. Itu bisa nggak? Bisa. Karena kan gini. Iya. Seperti tadi yang tak omongin, jadi orang yang merasuki itu kadang lebih pintar. Jadi kadang kalau kita tidak tahu, tidak bisa mengamati perbedaannya, kita nggak tahu itu kesurupan atau enggak. Tapi nggak semua orang bisa ini. Ya, cuma pasti tetap ada perbedaan, pasti. Entah dari perilaku yang tadinya dia orangnya ceria. Ada sesuatu yang janggal. Ada yang janggal pasti. Kelihatan. Makan pun pasti ada yang beda. Dari makan, dari cara makan. Yang mungkin awalnya makan sedikit, tahu-tahu banyak. Ya Mbak ya. Sedikit kesini, banyak kesini. Dan kalau yang jelas itu yang bisa yang pasti ya itu suara. Itu berubah kalau itu ya? Pasti berubah. Itu berubah suara? Enggak, kebetulan kan loh. Apa bukan masalah berubah enggak ya, kebetulan dia diem. Oh, pas diem ya? Senyum. Adiknya kebetulan alhamdulillah udah menikah. Tapi setelah menikah pun dia juga masih kadang-kadang pernah kena. Karena gini, Mas. Jadi orang yang sudah pernah kesurupan satu kali aja. Iya. Dia pasti ada celah. Iya. Berarti sudah ada pintu yang bisa dimasukin sama mereka. Mereka udah tahu lah. Jadi di dalamnya itu ada satu ruang kosong sendiri. Ya pasti. Kalau dia tidak bisa melawan, ya udah masuk. Atau kalau enggak di pagar ya, maksudnya di gitu ya. Iya. Sudah udah. Tapi tetap masih ada. Mungkin ya itu tadi berdasarkan dia keimanannya mungkin kurang. Ibaratnya kalau dia agama Islam mungkin jarang melakukan sholat, mungkin pas kebetulan dia sendiri kosong pikirannya, pas kalut itu lebih mudah itu, kayak gitu. Mungkin butuh bantuan tim histori, kita punya suhu peng. Kalau misalnya nanti mau didatengin ke sini, nanti mungkin adil. Tidak mau sih ya. 3 lapis. Berapa lapis? Ratusan. Oke, itu cerita seru ya. Mungkin banyak orang yang penasaran gimana sih rasanya kesurupan gitu kan. Kadang-kadang ada orang penasaran kayak kesurupan. Terus ya yang bisa cerita bagaimana rasanya kesurupan. Aku pernah sih. Iya, orang yang biasanya capek setelah itu kan, berat badannya. Capek dan lilung gitu. Jadi per sekian detik dia lupa ingatan. Iya. Lilung itu dia nggak ingat dia ingat per sekian detik. Pasti nggak ingat.
Pasti nggak ingat. Wong waktu itu didatangi di kos pas ngikutin bacaan surat ayat kursi, setelah sadar pun dia nggak tahu. Nggak tahu. Aku lagi diapain di sini. Nah. Kok banyak orang, kok banyak teman-teman kosku pada datang Jadi ke kamarku, nggak tahu. dia ingatnya itu terakhir dia sebelum dikerasukan. Setelah itu dia lupa. Tidak ada memorinya dia. Nah, jadi ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan yang nyuruhin di indikasi adalah Chinese ya. Namanya Terus ketika Ling Ling. dibacain surat ayat kursi, dia ngikutin. Nah, apa kan kita ya setahu kita secara umum Logikanya seperti itu. Logikanya kan dia orang Chinese, mungkin agamanya lain tapi kok bisa ngikutin, gitu kan? Nah, itulah. Mungkin Bang Mengki bisa jelaskan aja, Pak. Ini untuk kan gini, kadang itu memang kayak yang merasuki Chinese. Tapi itu sebenarnya bukan Chinese. Tapi juga gini, juga bisa. Dia memang Chinese, tapi di waktu itu, waktu dia semasa hidup, dia kan kita nggak tahu agamanya apa. Gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi belum tentu Chinese itu agamanya. Karena mereka bisa berkamuflase ya. Ya. Bisa nyamar, mebo-mebo. Gitu, ya. Kadang apa ya? Memutar balikan fakta. Ya sama kayak waktu dulu kita di Bandir itu kan sampai guru agama dibacakan. Dia malah ketawa kan, malah main gitu toh. Namanya juga apa? Apa opo malah opo Mas guru agama disembur kok. Disembur malah. Takutnya sama Bang Peng. Takutnya. Kan sama berdua nih. Cuman takut dengan siapa yang mau konsultasi. Tapi gini ya, itu cerita pengalaman waktu aku sama dia kan kesurupan di Bandir itu ya. Itu energinya itu gede. Kenapa gede? Karena ketika mereka disuruh pergi dan kita melawan dengan energinya kita masing-masing ya, itu segede-gede kayak gini. Ditutup semua. Tutup. Banyak ya. Pakai. Jadi pintunya kan modelnya gini, jendelanya kayak gini, pintunya kayak gitu persis. Itu serentak. Nutup semua. Itu energinya. Itu nggak main-main berarti itu. Kan itu ya angker. Itu yang nyurupi 3. Dan setelah pulang pun dia masih. Kita mau pulang tuh nggak pulang. Sampean. Dan akhirnya Senin kan masuk. Senin itu masuk. Pulang kan upacara kan. Dia suruh nganter pulang. Karena nggak mau ikut upacara, kepanasan ya. Ya mungkin. Biasanya kan di Sumawono adem. Dong aku ora mau upacara. Di kota panas. Jadi we. Ya mungkin bilang kalau pacaran di Wonosobo aku mau. Sumawono kan adem. Kota Semarang panas. Kota Semarang. Dan juga pernah gini. Jadi mau SMP mau ke Bandir kan. Saya dengan ini lebih dulu saya. Dengan ini lebih dulu, datang lebih dulu, dan di sana malah ada kesurupan massal. Bukan SMP-nya yang kita. Bukan dari kita memang saya dengan ini duluan ke sana. Sampai di sana itu ada kesurupan massal. Tapi malah nyeteril tenang. Makanya saya dengan ini terus ngontek suruh berhenti dulu. Itu jelas mungkin yang nyurupin bukan dari siswa punya kita, orang lain mungkin. Ya, kalau setelah kita tanya dengan bapak penjaganya kan gini, jadi dari salah satu siswa itu nantang yang salah satu barak kan dulu kan ada yang pernah tidak boleh dipakai kan, 1, 2, 3 kalau nggak salah yang urutan ketiga itu kan nggak boleh, memang nggak pernah dipakai dan tidak boleh digunakan. Nah, jadi salah satu siswa itu nantang gitu loh. Tuh. Ceritanya seperti itu. Dan gini, kalau misalnya kesurupan kadang-kadang cara termudah untuk mengeluarkan itu ini bukan selalu yang benar. Ya. Tapi kadang-kadang terjadi adalah kita pancing traumanya mereka, traumanya si hantu. Kita harus tanya. Jadi kita gali informasi, dia ini siapa.
kemudian dia meninggalnya apa? matinya kenapa. Nah, waktu di ada yang kesurupan itu kan ada yang jadi korban tentara Jepang juga kan. Dia kesurupan. Terus aku bilang, keluar deh, kalau nggak keluar tak panggilin tentara Jepang. Keluar, langsung. Karena dia takut. Takut terulang lagi kedua kalinya kan. Betul, dia takut traumanya itu. Apalagi posisi itu di lokasi memang di situ tempatnya dia. Iya. Jadi mereka punya trauma sebenarnya. Kehidupan terakhirnya mereka seperti apa tuh? Rewind terus, teringat terus. jadi seperti itu kesurupan Tentang kesurupan ya. Kalau Mas Awan ada keinginan kesurupan nggak? Wih, jelas. ling Bayangkan weh. Tapi nggak semua orang bisa kesurupan. tidak bisa. Kadang-kadang iya, kadang-kadang kalau misalnya Katanya yang hitam-hitam kayak gini mah nggak mau mereka. oh iya. Bilang Aman gitu. berarti kita ya, Mas. Aman. Wih, rengo. Aman. Katanya sih gitu. Langsung melirik ya. Kadang-kadang Jadi gini, orang yang dimasukin orang yang sudah pernah kerasukan memang kan ada celah. Dan itu kadang gini, dia merasa nanti kalau ada yang mau merasuk itu merasa. Ya tinggal dia kuat apa enggak? gitu loh. kok kamu tahu? Ini contoh ya. Ini pengalaman karena dulu aku pernah kesurupan, jadi aku tahu lah. Bisa menceritakan. Bukan bangga, aku mau Sharing. Kan tadi temanya ini kan kesurupan. Masuk rumah ini, buka pintu sini, terus pintu kedua sana ada korden. Itu ketika masuk ke sana itu rasanya kayak didorong, kayak kita melewati Dimensi yang berbeda. Pengalamanku di sini. Iya. Jadi ya memang kalau orang nggak bisa sesuatu dia punya chance yang lebih kuat untuk merasakan itu. Jadi kesurupan gimana? Udah lama. Waktu masih kalau Mas Denny itu gampang ini. Kalau nggak doyan makan berarti dia kalau dia masih lari ke WC masih aman makan, berarti. masih berapi di WC dan kentut, ya berarti Aman. Kadang-kadang tetap digado. Minum dulu Mas Awan, silakan Mas Awan. Kembali lagi ke taksi. Cerita dari teman-teman, nah ya juga ada. Ya, saya sendiri juga mengalami waktu itu sama-sama sih 3 orang. Saya, security, Jadi sama, kejadiannya sama. Sama waktu itu 3 orang. Saya, security, sama keuangan. Kebetulan pas posisi kita di dekat pos satpam, posisi tapi di luar ya, bukan di dalam satpam ya. Di sampingnya pos satpam ada bangku lah. Kita jagung di belakang, di samping kantor. Tahu-tahu ada pintu mobil buka sendiri ada. Pintu posisi parkir. Mobil taksi itu. Mobil taksi yang standby, parkir di tempat parkiran mau dicuci mobilnya, itu buka. Pintu belakang atau pintu depan? Pintu depan kalau tidak salah sebelah kiri. Depan sebelah kiri buka. Saya pernah cerita seperti ini sama teman saya. Dia bilang tidak mungkin lah pintu buka kalau enggak. Walaupun ketiup angin agak berat. Iya. Tiup angin. Karena kan harus membuka handle gitu kan. Ya kemudian walaupun kita logikanya itu udah kebuka. Walaupun gini loh, Kak, pintu mobil, walaupun kita nutupnya enggak rapat ya, cuma cekluk gitu ya. Itu tetap enggak bisa kena belakangnya. Nah itu buka, kemudian Bukanya dengar suara radio. Kan ada radio, bukan radio dari HT kita. Radio dari mobil itu ada bunyi. Dari situ satpamnya suruh ngecek, enggak berani. Saya sendiri juga enggak berani. Akhirnya 3 orang ke sana. Saya bareng-bareng. Sampai dekat ibaratnya posisinya di kursi itu, kita berhenti di sini. Yang perwakilan maju namanya Pak Iwan, bagian kasir. Dia masuk. Sebelum masuk dia kan buka pintunya itu kan dipegang sama dia, nginguk belakang sini nggak ada orang. Takut tuh, mumpung kita di sini. Tapi setelah taksi itu masih beroperasi waktu itu. Setelah beroperasi diparkirkan di situ mau dicuci, itu dibuka, radionya bunyi kan. Posisi dia tengok ke belakang, jok belakang nggak ada siapa-siapa. Tapi posisi pas tangan masuk gini mau matiin radio, perasaannya ada langsung ada yang duduk di belakang. Kayak ada orang yang langsung waktu nengok gini nggak ada kan. Tapi setelah badan dimasukkan sedikit gini mau dimatiin, tahu-tahu kayak ada yang duduk di belakang, dia lari. Nah, kita berdua pun ikut lari. Tapi belum sempat tutup lagi ya? Udah ditutup lagi, cuman radio dimatiin. Tapi berarti itu pas didatengin pintunya beneran buka? Buka. Nek pintunya nggak buka, kemungkinan radionya nggak denger. Iya.
logikanya radionya kan mungkin di dalam kan kita nggak dengar, berhubung dia buka terus oh, ada suara radio apa itu, kita buka, kemudian kita bertiga ke sana. Itu biasanya ekor mata ya Bang Megi ya, maksudnya kalau kita lihat Ya. lurus gitu kita nggak bisa lihat, tapi ketika kita ngira ke sini itu justru bisa kayak ada sesuatu yang duduk di situ. bisa lihat ya. Kemarin ini cerita aku ya, waktu pada liburan kemarin kerja nih, karena memang Ngene aja seneng lirik. jadwal kerja. Nah, aku tahu di kantor sepi karena nggak ada orang kan. Yang kemarin laporan itu Aku sendirian. apa dicitan gitu. Aku sendirian tuh. Nah, aku merasa bahwa di sebelahku ini kan kaca, ruang sebelah. Ada yang memperhatikan. Bukan, rame. Saat ini aku merasakan rame, ada kegiatan, ada aktivitas, kan mereka nggak ke ruanganku. Di sana. Aku batin gini aja. Rame. Kecil tuh di Cirene. Batin. Nantangin. Ya, mantap. Ya sama ceritanya. Nah, nggak ada semenit lah ya. Terus ini kan mikrofon, terus ini mixer, ini ngejar, ini gitu. Atasnya kertas, kayak tanggalan gitu. Aku bilang, Jajal Cirene. Beneran. Ini tanggalan yang di atas meja ini Geser. Tanggalan duduk. Iya. Cuman mata. Tanggalan segitiga itu kan. Iya. Aku mikir, oh iya wes. Tapi kan gitu doang. Kan memang aku pengen tahu, pengen tahu kehadiran mereka lah. Terima kasih gitu. Udah oke, terima kasih gitu. Standar nggak ada lagi. Nah, berarti mereka sebenarnya ada. Emang ada sih. Kadang-kadang mereka juga butuh melihatkan eksistensinya. Kalau enggak, kadang-kadang mereka juga sabar. Iya. Itu wataknya mereka kayak gitu emang. Karena mereka ingin tahu bahwa mereka ingin bahwa kita tuh tahu kalau Mau mereka dihargai. Makanya tadi kalau misalnya lewat terowongan itu kan Saya ngelakson 2 kali panjang. mereka ya kesamaan. Terowongan, jembatan diusahakan. Oke. Saling menghormati. Intinya Kalau seperti itu. klakson mati ya di Permisi, batin enggak Itu apa-apa. sebagai apa? pertanda. Pertanda. Jadi kalau kita mau lewat permisi. Karena kita gitu. nggak bisa lihat mereka ya. Hmm. Kalau misalkan tiba-tiba ketabrak atau buruk kan kita itu ketemuan kan. Ini kepercayaan aja kalau misalnya jenengan pada bikin mie godok gitu kan atau apa yang panas, kemudian airnya mau dibuang ke wastafel itu kan ada lubangnya. Biasanya setahu saya hal-hal kayak gitu dia sukanya ke tempat situ. Lah sebaiknya sebelum buang air itu ke situ baca Bismillah, kalau enggak airnya keran dinyalain sama airnya yang panas ditumpahin. Jadi nggak begitu turun, nggak begitu panas. Ya ini percaya nggak percaya bahwa sebenarnya mereka tuh buang air depan pintu. Juga bisa kena hawa panas, juga bisa kena dingin. Katanya mereka kalau hujan jam ngiyup. Terus ini ada cerita di daerah Jawa Barat ya, dulu ceritanya tuh ada orang tua bakar sampah. Terus itu maghrib tuh ya, bakar sampahnya apinya mau mati nih. Terus disiram lagi bensin. Gitu kan, berat lagi kan, gede lagi. Nah, dia kan mikirnya itu hal yang biasa, hal yang wajar. 3 hari setelahnya atau beberapa hari setelahnya, rumahnya diteror sama sesuatu yang dia nggak bisa lihat, miring terbang, itu buka tutup sendiri, sama ternyata yang dibakar itu tempatnya di Sampingnya ada tempat pohon. sampahnya itu ada anaknya di sekitar situ yang sedang main. Anak api. Mereka balas dendam lah istilahnya kayak balas. Ya seperti itulah. Ada tuh di media sama di internet ada cari juga. Saya itu aku. Oke. Seru ya. Masih ada lagi. Lanjut. Nah sekarang pindah ke Tadi Bang ya. Bang security itu ada beberapa. Ini langsung aja pas waktu itu yang jaga. Emang sebelumnya kita udah dikasih tahu ya sama security. Nah udah dikasih tahu sama komandan kita. Kalau pas kontrol malam ataupun siang wajib 2 orang. Wajib ya. Harus 2 orang. Itu kantornya di mana? Mudah. Oh iya. Itu saya merinding. Itu katanya ada jembatan, ya ini orang lihat katanya ada jembatan
antara Bang Jalan Pemuda sama ke Lawang Sewu itu ada jembatan. Oh, gaib ya? Gaib katanya. Tapi saya sendiri merasakan tidur posisi di pas jaga di posisi pintu yang dekat Pemuda itu malah lebih enak, lebih nyaman. Nek saya lah pribadi, teman-teman saya tidurnya di Berarti depan. yang ke arah Imam Bonjol sama Pemuda ada dua pintu itu. Iya. Ah. Berarti yang ke arah Pemuda nih. Nek saya anak yang jembatannya tuh yang Pemuda kan. Pemuda. Suasananya ya. Lawang Sewu sama Pemuda itu ada jembatan gaib di situ. Yang timur ya. Nah, itu udah dibilangin seperti itu, tapi ada juga yang ngeyel. Itu posisi malam, emang dibolehkan untuk bikin kopi, minuman semuanya itu di lantai 6, enggak di lantai manapun dan juga enggak di emang udah disediakan. Nah, posisinya malam itu ya hampir jam 10 ke atas. Itu ada teman kita namanya Niam, dia mungkin lihat, dia tahu. Bang Niam. Dia waktu itu naik sendiri, udah ada yang ngasih tahu. Naik malam kan 4 orang tuh, security-nya 3, satunya teknisi listrik. Itu yang lihat teknisi listrik loh, Mas, Pak itu mau kemana Pak? Bawa teko, mungkin mau bikin kopi ke lantai. Sendiri. Ya teman saya teknisi udah bilang, lo kok nggak temenin? Loh, dia nggak minta temenin, ya terserah, bilang gitu kan. Setelah naik, selang beberapa waktu dia turun lari teriak-teriak manggil saya. Intinya pokoknya saya belum tahu ceritanya waktu itu kan, dia turun teriak-teriak, geret-geret saya suruh ikut lagi naik ke atas. Aku bilang, nopo, ikut aku Pak, melaku Pak. Kemudian naik ke lantai atas. Sampai ke lantai atas, ke lantai 6, langsung dia lari ke pantry, ruangan pantry, langsung dia mancal, boleh dibilang nendang pintu. Pintunya pantry tendang, pintu yang buat naruh perabotan itu OB, kayak pel dan sebagainya itu juga ditendang. Kamar mandi ditendang, semuanya tendang, marah-marah, teriak-teriak dia. Ternyata bilang, ya nopo, aku bilang gitu. Katanya ada suara macan, pas dia sendirian. Ada suara. Ya, macan beneran enggak ada ya, cuman. Nah, dia tendang sambil marah-marah. Ayo saya mau tuh, sekarang keluar, berani keluar, saya ada teman. Dilawan. Mentang-mentang sekarang berdua. Berdua. Ini awalnya kan ada. Tidak takut sebenarnya. Saya boleh dibilang enggak takut, cuman saya heran sama teman saya kelakuannya kayak gitu, anak. Dia keluar. Ayo, saya wani metu coba. Berani metu mau ngono koncoku, bilang gitu kan. Terus dia kemaki kemelinti ngono kan, bilang, "Napa sih? Mono sing anu Pak, ono sing haung-haung macan pacar. Aku sendirian kira saya nggak baleni meneh, ditendang-tendang meneh sampai nggak ada yang keluar kan." Nah, tapi saya dengar ada di tempat. Bukan suara harimau di samping kanan, posisinya di kamar mandi itu ada keran nyala, turun, tapi kerannya bukan posisi pol kan terus banget ya, itu kayak kricik. Pas saya lihat tak lihat mati, tapi ada sebagian tempat basah. yang lain kering, yang basah cuma satu itu. Teman tak tutup lagi, bunyi lagi. Pas itu juga. Tapi pas dibuka nggak ada orang. Maksudnya nggak netes ya? Nggak, berhenti. Nggak ada suara juga? Basah. Oh, nggak ada suara? Nggak ada suara, nggak ada, tetap ada suara lagi. Itu setelah teman saya dobrak gitu tadi. Teman saya juga tak suruh ngecek. Mana apa Pak? Lebong suara ada kepecik. Iya dengar, teman saya juga dengar. Tapi setelah dibuka ada. Itu pas sama kejadian sama teman saya. Terus ada juga pas saya kontrol sama senior saya. Itu aneh lagi Mbak. Itu boleh dibilang setiap malam kan memang udah nggak ada orang. Setiap lantai nggak ada orang. Tapi tetap dicek. Walaupun nggak ada orang, tetap dicek. Memang prosedur itu. Nah, kemudian saya naik waktu itu ke lantai 6. Setelah lantai 6, kenapa kok lantai 9 nyala? Itu kan di lift kan ada tombol-tombolnya kan? Itu otomatis kalau nggak ditekan kan nggak nyala. Itu nyala. Lantai 9 nyala, berarti ada yang nekan kan? Otomatis dia naik. Sampai lantai 9, itu teman saya yang senior bilang, namanya Pak, lalu Pak, orang Ungaran itu, Pak Sutiono. Mungkin barangkali dia lihat. Pak Sutiono tuh dia bilang, Mas, ganjil mas. Buka pintunya gini, saya suruh ganjil pintu, kan ada sensornya kan? Lift itu kalau kena kan ada nutup. Dia cuma bilang, dan Mbak silakan kalau mau masuk silakan. Tidak apa-apa. Aku sempat mikir loh enggak ada orang, kalau dia bilang kan aku menang weh. Cuma saya sendian samping kan, dia juga, monggo Mbak silakan masuk aja Mbak. Saya cuma berpikir lagi gigi. Guyon keterlaluan aku bilang gitu. Wah jangan. Aku pas gue ya wedi penasaran. Terus mas ditutup mas, tak singgir ke kakiku nutup. Otomatis naik ke lantai 11.
Setelah itu juga ada yang kayak mencet. Naik ke lantai 11, kemudian buka lagi, saya suruh gini. Udah mas, ganjel mas. Tak ganjel. Udah mbak, udah turun. Udah, ya udah makasih ya mbak ya. Ya ngomong-ngomong deh, padahal nggak ada siapa-siapa. Tapi kenyataan itu sebelumnya itu jauh sebelum saya masuk, ada yang pernah tambahin, kemudian dia resign keluar. Sawanan soalnya. Itu tadi mbak, posisinya nek saya boleh cerita gini, ketimbang pengalaman saya di sentris taksi. Kalau sentris taksi, ibaratnya kita luas pandangannya kan. Ibaratnya cuma gedung tinggi. enggak, maksudnya gini, nek kita duduk sini, amit ya, di sana ada penampakan, lah. Ibaratnya kita bisa meling kan, bisa lihat ke sana sini. Itu enggak, itu lift buka, dia di depan kita, cuman ininya turun, rambutnya turun di depan pintu, dia sendirian, katanya sih mau mencet, itu enggak bisa, sampai akhirnya bisa terus turun, besok resign dia. Itu pengalamannya yang teman saya jauh sebelum saya masuk. Tapi nih pas sama senior saya waktu itu memang seperti itu buka tutup. Saya juga pas jaga malam duduk waktu di tempat resepsionis bapak itu kan, tempat penerima tamu. Itu nek saya duduk di situ bukan cuma saya, teman-teman yang lain mungkin juga ngalami itu. Itu lift nggak ada orang itu kayak dimainin. Nyala, enggak, maksudnya lampunya nyala, lampu berapa, lantai berapa naik. Tapi ini lampu naik turun. Lantai tertentu nggak? Maksudnya selalu itu? Hampir antara 6, 9, 10, 11. Itu ya berarti? Antara itu ya. Ya kayak emang itu buat tempatnya mereka lah. 6, 9, 10, 11. Nggak Mas Hermes basangi. Padahal 6 itu kan untuk battery ya? Boleh dibilang untuk kegiatan kita setiap hari. Kalau mau bikin kopi, teh itu lantai 6. Dari situ mereka mancing kan. Padahal posisi kita dari 6 paling nggak turun lagi gitu. Tapi ternyata ada yang mencet. Otomatis liftnya naik, nggak mau turun, naik. Padahal kita udah mencet turun, tapi naik dulu. Udah ada yang mencet di atas. Setelah buka ya nggak ada siapa-siapa. Mau di situ tutupan semuanya, lampu mati kok. Tapi setelah dipencet lagi kita mau turun, naik dulu nganter si dia itu. Itu sering kejadian. Kenapa nggak nembus aja langsung? Maksudnya kan? Ya aku pernah lo kayak gitu. Di Solo, di hotel. Jadi mainin gitu liftnya. Kita kan naik, kamarnya di lantai berapa gitu kan. Terus kita nggak mencet lantai 4, berhenti di lantai 4 gitu Kak. Itu lantai 4 Padahal bisa malam ada. loh, malam. Ya kayak ini berarti sama. Terus Mas Awan tanya nggak sama seniornya yang Pak Sutiono itu, Pak Sutiono tuh beneran ngeliat apa dia karena pengalaman orang-orang lain terus dia Melakukan hal itu. Kayaknya sih seperti itu. Kayaknya dia pinter ya. Kayaknya bukan karena dia lihat, dia untuk menghibur hatinya dia sendiri mungkin, supaya nggak takut. Padahal mungkin dia takut. Aku sendiri juga pas waktu itu kaget, suruh ganjel pintu. Mbak monggo silakan, kalau mau masuk silakan. Padahal nggak ada siapa-siapa. Aku sempat lagi gigit. Tapi dia menghibur diri sendiri ya. Kemungkinan saya ngambilnya sih seperti itu. Tapi mungkin faktanya benar seperti itu mungkin. Nanti kita tanyakan pada Om Peng. Oke, Om Peng, menanggapi cerita Mas Awan yang di tadi, itu benar nggak ada auman kalau di Terawang ya misalnya Mas, Om Peng misalnya, itu ada auman apa? Harimau ya? Harimau, aungan harimau. Apakah benar siluman harimau ataukah mereka yang mungkin bersuara seperti harimau? Ya? Tadi di pantry ya, itu ya, di pantry. Jadi ini, kalau masalah suara harimau itu sebenarnya bukan suara harimau. Jadi memang kalau ya semoga salah. Jadi itu hanya membo-membone orang yang penunggu. Sebenarnya bukan suara harimau sih sebenarnya. Tapi kalau yang perempuan itu ada memang. Itu ada. Yang di lift itu? Ya, memang ada. Sering itu. Memang ada? Ada. Jadi kalau nggak salah. Dan Pak itu memang melihat atau Pak itu sudah tahu? Kalau nggak salah itu rambutnya sebahu. Nah itu alhamdulillah saya tidak pernah lihat sih. Jadi, mungkin teman Anda yang sudah melihat itu ya, terus akhirnya resign itu kan.
Karena kan kalau dari menurut cerita dari Mas Awan tadi kan pas hadap-hadapan persis gitu. Jadi kalau nggak Cuma salah nggak kelihatan itu, mukanya sih, cuman gini aja, jadi rambutnya turun ke bawah. itu rambutnya kalau nggak salah itu sebahu. Kakeknya kalau nggak salah itu kayak kayak noni itu loh, dress dress putih gitu. Dia memang di meninggalnya di situ memang. Jadi kalau kalau Bapak Sutiosonya tadi itu memang dia sering seperti itu. Jadi memang dulu pernah, kalau nggak salah memang dia pernah dilihati. Jadi memang akhirnya kan dia memang sudah terbiasa akhirnya. Jadi memang dia monggo Mbak. Kalau nggak, semoga salah. Ya masalah juga sih ya, maksudnya kan apalagi itu kan tempatnya dekat Lawang Sewu ya tadi ya, katakan kan dulu, kalau sekarang sih mungkin brandingannya sudah berubah. Lawang Sewu kalau dulu kan dikenalnya sebagai tempat yang serem, Tapi takre masih ada. Masih ada. kan dulu juga pernah ada cerita kan, mau dijadikan kantor, gitu kan, Mau dijadikan hotel. hotel ya. Yang terakhir ini kan mau jadikan hotel kan, sempat kalau beritanya itu kan manggil orang pandai suruh mindah semua kan, tapi apa dia mampu kan gitu. Nah, aku dengar sih bukan karena mampunya, cuman karena permintaannya yang terlalu berat. Itu permintaannya berarti kan dia mampu. Berarti kan dia mau pindah, cuman syaratnya terlalu berat. Karena kan gini, di Lawang Sewu kalau sekarang itu bukan hanya yang bukan masalah yang baik aja, maksudnya gini, semua aura itu ke situ semua. Jadi orang yang meninggal di situ, airnya ke situ. Kalau dulu flashbacknya dulu kebanyakan orang Belanda, tentara Belanda yang di situ. Jadi yang mungkin ditenampaki tentara Belanda. Tapi kalau sekarang banyak, ada pocong, ada kunti, ada banyak. Bahkan cuma bentuk manusia tapi wajahnya rusak. Nah, saya pernah juga di belakang Lawang Sewu yang deket kali itu kan. Itu pernah malam jam 11 saya ke tempatnya Januar, teman kita juga. Oh, Januar. Dulu kan rumahnya di Tamrin kalau nggak salah. Cuma kebetulan saya lewatnya situ. Naik motor itu saya lihat ada jenengan pada lewat pinggir kali Lawang Sewu itu ada pintu belakang paling ujung sendiri, itu ada kiri kanan. Itu ada nenek-nenek kembar. Nenek-nenek kembar duduk di situ, rambutnya agak panjang, sama-sama pada gini. Nyisir. Kembar loh itu. Tapi dia nyisirnya itu pakai kayak yang dulu itu kayak singset gitu loh. Kayak cari tumo itu kan. Nah, itu. Nah, itu. Tapi itu aku herannya kok umur segitu kok masih sama-sama masih sugeng. Masih ada maksudnya kan. Nah, setelah itu saya agak selang beberapa hari lewat sana siang tanya karena nggak ada. Berarti lihatnya cuma sekilas itu ya. Pas saya lewat naik motor, ya dia memperhatikan saya sama senyum gitu kan. Cuman ya satu duduk di buk sini, satu bubuk sini. Dia berdebat-debat. Duduk di tempat. Ya kalau lihat. Pribumi. Kayak pakaian lama. Ya. Pakaian lama. Pakaian apa namanya itu loh, kebaya. Kayak pakaian lama gitu. Kebaya. Enggak. Ya kayak abu-abu apa warna apa gitu. Cuman aku waktu itu sempat berpikir langsung sih, kok usia segitu kok masih pada sugeng. Saya udah janggal. Malam-malam pula ya. Terus makanya saya selang beberapa hari saya lewat sana lagi, saya tanya warga sana, enggak ada. Berarti memang bener yang saya lihat itu sesuatu yang karena itu pakai itu street gitu tadi. Oke, semoga ya. Semoga ada. Kalau misalnya kita ngobrolin ini kayaknya nggak bisa karena pengalamannya Mas Awan banyak banget. Ini kayaknya belum semuanya diceritain nih, masih ada yang tersisa. Mungkin kapan-kapan kita undang lagi ya Mas Awan untuk. Oke, thank you banget Mas Awan sudah banyak bercerita tentang pengalaman. Ada ngantuk ya? Jangan ini. Ngantuk itu dia. Tentang pengalaman mistis, seru ya kan, serem. Sobat Misterius, kita jumpa lagi di kesempatan yang lebih baik. Nanti teman-teman kita undang Mas Awan lagi untuk bercerita karena sepertinya masih menyimpan banyak cerita-cerita menarik ya. Kita jumpa lagi esok hari, dan kalau misalnya punya cerita nanti bisa langsung di
Kami pamit, udah. See you.